Kalau meninggikan Wali Songo dengan merendahkan Mbak Alawi, pukulan kami siap menghadapi siap. Al-Arabi ketika ditanya mana yang lebih kita dahulukan, alim yang bukan sayyid atau sayyid yang jahil. Ini hanya gambaran ya, terserah antum itu ya. Ini hanya gambaran bagaimana mereka itu bisa menyaksikan dengan ainul basirahnya. Takdimnya itu adalah bukan kepada syakhs, kepada orang itu. Kalau ente hanya melihat takdimnya itu kepada si fulan, ente berarti masyhadnya pendek, masyhadnya ente adalah rendah. Tapi kalau ente menyaksikan ini karena Nabi, lain lagi itu. Nah ini adalah turunannya lain lagi itu. Kalau kamu tadi itu menganggap ini tongkat, tongkat yang baru ini lebih bagus, ini tongkat pernah dipakai sama Nabi, walaupun udah lama, kalau perlu udah keropos, Anda lebih muliakan. Kenapa? Berkah tongkatnya Nabi. Karena kalau sayyid ini dikasih penyakit junun. Apa junun itu? Gila. Apakah hilang kesayyidannya? Enggak. Si alim kalau dikasih junun, hilang ilmunya sudah. Syaraful ilim akan hilang dengan junun. Amma syarafun nasab tidak akan hilang ma yazul bil junun dengan junun. Kami pribumi dukung Kiai Imad 100%. Inilah narasi paling provokatif yang muncul di zaman ini, yang paling lucu. Oke deh, kalau ente pribumi berarti kita perilangit, maka kalau ente pribumi berarti kita perilangit, maka kalau ente pribumi berarti kita perilangit, maka untuk melawan pribumi harus pakai perilangit gitu. Ajari anakmu cinta kepada anak turun Nabi Muhammad. Orang itu cinta sama anak turunnya Nabi Muhammad bukan dituntut dari keluarganya Nabi Muhammad. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama saya. Bukan saya yang nuntut, tapi Al-Quran. Bukan saya yang nuntut, tapi Al-Quran. Ada Habib mabuk, ojo dibenci, ojo dibeloi. Kalau sampai tahu ada Habib mabuk, ojo dikasih duit. Kalau beras, takut uangnya dibagi mak, kasih beras. Kalau tidak baik, jangan dibenci. Ilingo Nabi Muhammad, ilingo bani, ilingo Rasulullah. Cinta Allah itu tolong. Kenapa? Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor 1 sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor 1 sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada iblis, wahai iblis, siapakah orang yang paling engkau benci wahai iblis? Orang yang paling aku benci adalah engkau ya Rasulullah. Yang kedua adalah ahlul baitmu, anak keturunanmu, anak cucumu, keturunanmu, anak cucumu. Itulah orang yang paling aku benci ya Rasulullah. Berarti kalau orang benci kepada baginda Nabi besar Muhammad, orang itu seperti apa? Seperti iblis. Yang benci kepada ahlul baitnya Nabi, yang benci kepada para habaib, yang benci kepada ahlul baitnya Nabi, yang benci kepada para habaib, seperti apa? Seperti iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami para pemuda yang cinta kepada ulama, siap mati demi agama dan siap mati membela para ulama. Sehelai rambut Habib Bahar kalian jatuhkan demi Allah, kami siap mati demi membela para ulama. Wahai saudaraku, bersatulah demi agama dan ulama. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain bukan satu bangunan, satu sama lain saling memperkokoh lainnya. Siapa satu? Habib Rizik dan Al-Habib Bahar bin Ali Smith. Kalian jatuhkan sehelai rambut beliau. Kalian bagaimana akan mengundang kematian bagi diri kalian.
Lu jelasin, lu nasihatin temen lu. Supaya nggak nasibnya sama kayak lu. Lu masih mending nggak diapa-apain, jadi colek di Jakarta Barat udah kagak berbentuk mukanya. Karena kenapa? Habib Rizik itu bukan punya FPI, punya umat Islam, bukan punya FPI. FPI cuma wadah doang, organisasi. Cuman yang cinta sama beliau itu jutaan orang di Indonesia. Padahal warga udah banyak banget yang selama Foto leher lo. tuh. Orang muslim. Karena Habib Rizik bukan punya kita, bukan punya FPI, punya umat. Banyak yang cinta sama beliau. Orang bego. Dia ngomong. Atau tidak, orang-orang yang ingin menghancurkan umat Islam melalui dan menghancurkan keturunan Nabi, kira-kira kita lawan atau biarkan? Lawan, biarkan. Dan orang-orang yang ingin menghilangkan, menafikan daripada keturunan Nabi Muhammad, biarlah kita sebut geng dan kelompoknya Imaduddin. Kira-kira umat Islam malam hari ini siap melawan mereka? Siap melawan mereka? Hancurkan, binasakan. Angkat tangan semuanya, Allahu Akbar. Kamu itu tidak dicintai oleh Nabi. Karena itu buktikan cinta kamu kepada Nabi dengan mencintai ahlil bait. Rupanya sekarang sudah lagi musim ini membenci ahlil bait nih. Muhibbin sama sini tapi benci sama ahlil bait. Orang-orang asing, wow, didewa-dewakan. Kalau perlu dijaga, ahlil bait caci habis demo. Hati-hati, nggak usah ngikut di kiai model begitu. Hati-hati, nggak usah ngikut di kiai model begitu. Nggak usah ngikut di kiai model begitu atau ustadz model begitu. Nggak usah ngikut gitu. Hormati ahlil bait, hormati ahlil bait, hormati ahlil bait. Pernah mengakuin Habib apa enggak? Itu aja perkataan saya simpel. Pernah satu kali. Pernah? Iya. Rekaman. Cuma tujuan sampean apa? Sampean sadar lah yang sampean akuin. Saya salah. Ya sekarang salah, tapi enggak, sekarang gini. Masalahnya gini, tindak lanjut sampean mengakuin habaib. Sampean tahu lah siapa yang sampean sakiti. Kata sini. Itu sekarang gini, itu anak buah sampean, itu yang pernah membimbing sampean, yang pernah sampean tinggal. Saya enggak pernah. Merasa? Enggak merasa. Setelah. Hah? Enggak apa sama saya? Saya enggak pernah. Demi Allah, kata si Dimatur orang itu bodoh. Enggak pernah apa. من آل بيت النبي محمد الذين هاجروا من تريم من حضرموت إلى إنديا ثم إلى إندونيسيا. Islam yang ada di Indonesia ini adalah sumbernya daripada ulama dan ahlul bait yang dari kota Tarim Hadramaut yang hijrah dari negerinya mampir ke India kemudian datang ke Indonesia. ولو جئنا ونظرنا في سيرتي وتاريخي ولي سونغ لوجدنا ذلك الاتصال قديما ارتباطا وثيقا لا ينفك. Kalau kita kembali ke sejarah kita yaitu Wali Songo yang mana mereka itu dari Tarim Hadramaut, Wali Songo yang mana mereka itu dari Tarim Hadramaut, maka kita akan sadar Indonesia dan Tarim tidak bisa dipisahkan.